Pengeroyokan yang dialami dosen Universitas Indonesia, Ade Armando, dinilai menjadi bukti adanya kelompok radikal yang menyusup dalam demo 11 April lalu. Hidup mahasiswa! Hidup tumpeng yang melawan! Semangat Takbir! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Oke. Kami, Mama, maka kami akan terus menyuarakan keadilan, menyuarakan bahwa Jokowi harus mundur, Jokowi mundur, Jokowi mundur, Jokowi mundur. Dari mana, Bu? Kami dari sini Tujuannya apa demo ini? nggak ada tujuan apa-apa, nggak ada tujuan apa-apa, nggak ada tujuan apa-apa. Isi chat itu memperlihatkan ketakutannya hendak diciduk polisi. Di sini saya minta maaf yang sebesar-besarnya kepada kepolisian dan kepada rakyat Indonesia atas perbuatan salah saya yang sangat merugikan ini. Saya mohon. Seenaknya berbuat sesuatu setelah polisi melakukan tindakan, minta maaf. Ini apa-apaan yang begini. Saya sudah sampaikan kepada Kapolri, jangan lagi ada maaf, tindak saja. Kalau itu nanti diberi maaf, apa mungkin nggak tertib negara ini. Nyata nggak salah, tidak. Apakah Mama ini layak menjadi tersangka? Siapapun yang terlibat, baik itu yang memprovokasi maupun yang melakukan tindakan pemukulan langsung harus ditindak tegas. Nah, ini harus ditindak tegas oleh kepolisian karena perbuatan pemukulan ini tidak akan terjadi kalau tidak ada provokasi sebelumnya. Dunia yang dipenuhi dengan orang-orang yang melampiaskan amarahnya, marah-marah luar biasa, dan setelah itu seperti biasa minta maaf bahwa setiap orang hendaknya bertanggung jawab atas tindakan yang diambil, dan minta maaf tentu saja tidak akan menghilangkan cacat Anda di mata orang lain. Itu di mana? Tolong Pak, Pak Darmando dipukuli Pak. Pak, tolong Pak. Pak, tolong. Kita sama rakyat. Apakah Pak, tolong Pak. Pak Darmando dipukuli. Ada yang dipukuli Pak. Saya minta tolong. Fadil pun memastikan akan mendalami siapa saja sosok yang melakukan provokasi, termasuk emak-emak yang diduga memprovokasi massa sebelum pengeroyokan terjadi. Kami sangat menyayangkan ada sekelompok yang sengaja memancing di air keruh, yang niatnya bukan untuk melakukan unjuk rasa menyampaikan pendapat, tapi memang niatnya untuk membuat kerusuhan. Sesuai janji saya akan menindak tegas siapa saja yang melakukan pelanggaran hukum, mengusut siapa yang menjadi dalang dan yang memerintahkan ini semua terjadi. Karena memang apa yang dilakukan oleh kadrun-kadrun itu barbar dan biadab sekali. Mereka itu pecundang semua, pengecut semua. Baru berani ketika mereka menjadi massa dan seperti cacing kejepit silit kalau sendirian. Orang pemberani itu jalan sendiri. Justru yang berani adalah Ade Armando menurut saya. Orang gentle. Ya, dia seorang petarung, dia berani memperjuangkannya. Rupanya ada juga orang yang menggunakan kesempatan ini. Hendaknya kita semua bisa membantu untuk menahan orang tersebut. Saya melihat dari beberapa kutipan-kutipan video yang dikirim dari wilayah, yang saat ini juga masih didalami oleh Polda Metro, kelompok-kelompok anarko masuk di situ. Tiba-tiba ada ibu-ibu masuk ke frame gambar kita tuh. Udah mulai memprovokasi Bang Ade. Dia mulai teriakin penista agama lah, insaf lah. Pokoknya udah mulai memprovokasi Bang Ade gitu. Setelah Pak Sigit turun, mobil komando pergi, itu tidak ada mahasiswa lagi. Soalnya mahasiswa tuh udah pada jalan ke arah Senayan. Setelah Bang Ade cecok-cecok itu, tiba-tiba diberhentiin tuh oleh ibu-ibu yang pakai baju pink. Selesai potret dirinya beredar, sebuah tangkapan layar dari pesan singkat yang disebut milik sang wanita itu kini ikut menjadi sorotan. Isi chat itu memperlihatkan ketakutannya hendak diciduk polisi. Sementara melansir dari postingan Facebook Cahyo S, emak-emak itu disebut berinisial AT yang berprofesi sebagai guru TK. Itu Bang Ade berhenti, dia mulai lagi dah tuh, insaf Bang Ade, insaf Bang Ade. Ya saya dengar begitu, insaf Bang Ade, penista agama insaf. Nah, belum lama dia ngobrol di situ, langsung ada dapat pukulan dari belakang. Terungkap sosok Dia Ul Haq, seorang guru ngaji.
Dia sendiri dikabarkan berdomisili di Jalan Kampung Tanah 80 RT 007 RW 09 Kelurahan Klender, Kecamatan Durensawit, Jakarta Timur. Dia diketahui menempati rumah bersama keluarganya di sekitaran Jatiwaringin, Bekasi, Jawa Barat. Kepindahannya ke Bekasi dilakukan dia semenjak ibunya meninggal dunia. Gak lama langsung masa langsung ngerumunin dia. Nah setelah dipukul-pukul itu ya saya dengar kata-kata yang saya dengar itu udah matiin aja, udah itu doang. Saya kaget kan tuh kok bisa gitu. Mas X, Anda ingat berapa lama peristiwa pemukulan itu berlangsung hingga akhirnya Ade Armando bisa dievakuasi oleh aparat? Cukup lama sih, cukup lama banget. Ibu di mana? Tolong Pak, Ade Armando dipukuli Pak. Pak, tolong Pak. Pak, tolong. Kita sama rakyat. Apa kabar? Pak, tolong Pak. Pak, Ade Armando dipukuli. Ada yang dipukuli Pak. Saya minta tolong. Kita melihat ini ada kepedulian dan ini sangat sakral. Justru kami menegakkan keadilan, kami meminta keadilan. Itu manusia tidak tahu diri, bukan masalah dia dokter yang tidak tahu diri, tidak paham dengan ilmu politik. Dia tahu banyak orang gak suka sama dia. Mereka itu pecundang, hanya berani ketika banyak orang. Coba sendirian, mereka kuncup kayak kucing oren basah kehujanan. Pengeroyokan yang dialami dosen Universitas Indonesia, Ade Armando, dinilai menjadi bukti adanya kelompok radikal yang menyusup dalam demo 11 April lalu. Apa yang menimpa saudaraku Ade Armando ini adalah bukti radikalisme yang menyusup ke dalam berbagai gerakan politik di Indonesia itu terjadi. Ngeri memang radikalisme ini. Gua aja takut terdekat dia nih. Tapi dengan kadrun di negeri ini sulit memetakan siapa mereka karena mereka berbaur di masyarakat dan berpenampilan agamis di tengah masyarakat yang religius. Saya meminta bikin aksi demo berjilid-jilid itu sukses. Kalau memang mau negara ini aman, tangkap semua yang terduga terlapor penista agama. Jadi aman. Kalau nggak ditangkap kejadian seperti ini. Radikalisme berbalut agama memang mengerikan. Mereka menyusup ke sendi-sendi pendidikan, pemerintahan, termasuk TNI dan Polri lewat pengajian-pengajian. Diduga ke-6 orang ini terpapar paham takfiri. Apakah itu kemudian sudah berhasil diidentifikasi oleh penyidik Polda Metro Jaya, Pak Zulpan? Kami saat ini baru mengidentifikasi adalah terkait dengan pelaku, yaitu orang-orangnya yang kita cocokkan juga dengan keberadaan di TKP pada saat terjadinya pemukulan dan pengeroyokan.
dan ini identik dengan mereka sehingga kita bisa memastikan 6 orang ini sebagai pelaku. Terlihat jelas FPI dan HTI melakukan penyusupan. Sejak awal saya sudah mendapatkan kabar kalau tensi demo kali ini lumayan tinggi karena ada rencana balas dendam ke polisi. Habib Rizik bukan teroris. Habib Rizik bukan koruptor besar yang membawa uang negara. Tapi mengapa polisi-polisi Dajjal mengejarnya sampai membunuh 6 laskar FPI yang tak berdosa? Polisi-polisi Dajjal tinggal tunggu ajab dari Allah yang akan menghukummu.